Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum membahas lebih panjang, saya mau disclaimer dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saya tidak tahu secara pasti apakah Pak LKH sudah punya saham-saham ini sejak awal tahun 2025. Karena patokan data yang digunakan adalah dengan membandingkan harga awal tahun 2025 dan harga saat video ini dibuat. Kedua, saya tidak tahu pada harga berapa Pak LKH membeli saham tersebut. Tapi yang mau dijadikan patokan perhitungan adalah harga awal tahun dan harga saat ini. Ketiga, Anda perlu cek lagi di sumber resmi untuk memastikan saham yang dibahas apakah masih dimiliki oleh Pak LKH saat ini atau tidak. Keempat, kondisi portofolio setiap orang tentu berbeda, jadi pastikan kamu analisa sendiri dan jangan hanya ikut-ikutan orang lain. Kelima, semua saham bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, sekarang mari coba kita lihat beberapa saham yang berkaitan dengan Pak LKH sebagai pemegang sahamnya. Tapi kamu harus ingat disclaimer yang sudah disebutkan di awal video tadi. Mohon juga agar dapat cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Kita bahas satu persatu. Saham pertama adalah GJTL. Harga awal 2025 adalah 1.120. Harga saat video ini dibuat di tanggal 19 Juni tahun 2025 adalah 1.130, artinya masih naik 0,9%. Saham kedua adalah BMTR dengan harga awal tahun 183 dan harga saat ini 131. Dengan kata lain masih turun 28,4%. Saham ketiga adalah Pegas dengan harga awal tahun 1610 dan harga saat video ini dibuat di angka 1670, artinya masih naik 3,7%. Keempat, saham BNGA dengan harga awal tahun 1740 dan harga saat video ini dibuat di angka 1705, masih turun 2%. Kita masuk kepada saham kelima. Saham kelima NISP dengan harga awal tahun 1315 dan harga saat video ini dibuat di angka 1355, masih naik 3%. Keenam, saham BDMN dengan harga awal tahun 2540 dan harga saat video ini dibuat di angka 2460, masih turun 3,1%. Kita masuk saham ketujuh, BBRI dengan harga awal tahun 4100 dan harga saat video ini dibuat di angka 3940, turun 3,9%. Dan saham ke-8 BMRI dengan harga awal tahun 5700 dan harga saat video ini dibuat di angka 5075, masih turun 11%. Jadi pada video kali ini kita akan membandingkan 8 saham, GJTL, BMTR, Pegas, BNGA, NISP, BDMN, BBRI, dan BMRI. Nah, dari 8 saham ini bisa kamu lihat, ada beberapa saham yang mengalami penurunan harga dibandingkan harga awal tahun, yaitu BMRI, BBRI, BDMN, BNGA, dan BMTR. Sedangkan untuk NISP, Pegas, dan GJTL masih menghasilkan kenaikan harga saham, setidaknya dari harga awal tahun hingga harga per tanggal 19 Juni tahun 2025 untuk harga pembukaannya. Nah, secara total jika kamu lihat, total harga di awal tahun adalah 18.308 dan harga saat video ini dibuat adalah 17.466. Artinya secara rata-rata masih turun 4,6%. Nah, tapi ada satu poin lagi yang saya tertarik untuk bahas, yaitu dari sisi dividen. Bagaimana jika kita memasukkan unsur dividennya dengan mengurangi harga awal tahun dengan potensi dividen yang sudah diterima dan membandingkan dengan harga pada saat video ini dibuat. Mari coba kita lihat. Dengan saham pertama adalah GJTL. Sayangnya, per tahun 2025 saat video ini dibuat, belum ada informasi tentang pembagian dividen GJTL, sehingga harganya tidak mengalami perubahan, tetap 1120 dan tetap mengalami kenaikan harga saham 0,9%. Untuk saham kedua, BMTR. BMTR juga belum ada informasi terkait dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 saat video ini dibuat, sehingga harganya tetap 183 dan harganya mengalami penurunan 28,4%. Saham ketiga, Pegas dengan dividen 182,08. Apabila kita mengurangi dengan harga awal tahun, artinya terjadi penurunan dari 1.610 menjadi 1.428. Dan jika kita bandingkan, harga saat video ini dibuat di angka 1.670 dibandingkan dengan harga adjustment setelah dikurangi dividen yaitu 1.428, artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 17%. Nah, kamu bisa lihat sini, dari yang awalnya hanya naik 3,7% jika dibandingkan dari sisi harga saham saja, menjadi naik 17% dengan memasukkan unsur dividen Rp182,08 per lembar saham.
Saham keempat adalah BNGA dengan dividen 155,73 per lembar saham. Nah, di sini juga ada adjustment dari harga 1.740 menjadi 1.584. Bisa kamu lihat dari yang sebelumnya harga sahamnya mengalami penurunan 2%, setelah dilakukan adjustment dengan dividen, maka harga sahamnya mengalami kenaikan 7,6%. Saham kelima yaitu NISP dengan dividen 106. Di sini juga terjadi penurunan harga saham dari 1.315 menjadi 1.209. Dengan kata lain, kenaikan harga sahamnya lebih signifikan lagi, bukan hanya naik 3% tapi naik 12,1%. Keenam, saham BDMN dengan dividen 113,85 per lembar saham. Ini juga menarik, harga yang awalnya 2.540 menjadi 2.426. Artinya dari yang sebelumnya minus 3,1% menjadi plus 1,4%. Saham ketujuh adalah BBRI dengan total dividen interim dan final 343,40. Artinya harga sahamnya turun dari 4.100 menjadi 3.757. Dan dengan kata lain, dari yang sebelumnya minus 3,9% menjadi plus 4,9%. Dan saham ke-8 BMRI dengan dividen Rp466,18 per lembar saham. Harganya mengalami adjustment dari 5.700 menjadi 5.234. Artinya dari yang sebelumnya turun 11% menjadi hanya turun 3% saja. Nah, dari data ini bisa kamu lihat secara totalnya. Dari yang awalnya harga awal tahun 18.308 menjadi 16.941 karena ada dividen yang diterima sebanyak 1.367. Dengan kata lain, dari yang awalnya rata-rata portofolio turun 4,6% menjadi plus 3,1% karena ada unsur dividen yang kita tambahkan. Nah, ini menarik, ternyata dividen itu bisa menjadi penyeimbang dari portofolio yang mengalami minus. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya terjadi pada semua saham, tapi setidaknya ada beberapa saham yang bisa tertolong apabila angka dividen per share-nya cukup menarik di tahun tersebut dan bisa mengimbangi penurunan harga sahamnya, ataupun kenaikannya bisa lebih signifikan lagi. Contohnya seperti Pegas, yang awalnya hanya naik 3,7% menjadi naik 17% karena ada dividen 182. Untuk BNGA, dari yang awalnya minus 2% menjadi kenaikan 7,6%. Untuk NISP yang hanya naik 3% menjadi naik 12%. Untuk BDMN yang awalnya rugi 3,1% menjadi plus 1,4%. Untuk BBRI yang awalnya rugi 3,9% menjadi plus 4,9%. Dan untuk Bank Mandiri yang awalnya rugi dari 11% menjadi minus 3% saja. Itu merupakan informasi menarik yang bisa kamu pertimbangkan dan kamu juga bisa gunakan dalam menghitung portofolio kamu. Dividen itu memang tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi capital gain. Tapi di sisi yang lain, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, akan ada masanya di mana dividen itu bisa menjadi bumper atau bisa menjadi penjaga gawang saat kamu mengalami penurunan harga saham. Karena dengan adanya dividen berarti modal yang kamu keluarkan menjadi lebih rendah karena ada dividen yang kamu terima di tahun tersebut. Dan kita bisa asumsikan harga awal pembelian kamu itu menjadi berkurang dengan adanya dividen yang kamu terima. Nah, dengan video ini, kamu bisa memperoleh gambaran terkait bagaimana portofolio LKH jika dibandingkan antara harga awal tahun dan harga saat video ini dibuat. Tentu saja dengan disclaimer yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, yang mana saya tidak tahu secara pasti apakah Pak LKH sudah punya saham-saham ini sejak awal tahun 2025. Kita juga tidak tahu pada harga berapa Pak LKH membeli saham tersebut, dan kita tidak tahu apakah saat video ini dibuat, Pak LKH masih memiliki saham-saham ini atau tidak. Yang jelas, ini merupakan informasi terkait 8 saham yang cukup bisa kamu pertimbangkan, yaitu GJTL, BMTR, Pegas, BNGA, NISP, BDMN, BBRI, dan BMRI. Silakan kamu lihat dan silakan kamu analisa. Tentu saja ada saham-saham yang mungkin kurang menarik, dan ada saham-saham yang mungkin bisa kamu pertimbangkan lebih lanjut. Yang jelas dengan menggunakan skenario ini kamu bisa melihat perbandingannya antara kenaikan harga saham dari sisi capital gain ataupun bagaimana jika kita memasukkan unsur dividennya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan ingat, disclaimer on, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk data-data yang ditampilkan, mohon cek lagi kebenarannya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana market hancur dan cash atau uang kas kita sudah habis, di mana kita tidak bisa melakukan pembelian lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita membagi ke dalam dua kriteria. Kriteria pertama apabila kita ingin melakukan average down atau tambah posisi. Dan kriteria kedua apabila kita tidak ingin
atau tidak tambah posisi. Nah, ini penting untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu. Saat market mengalami penurunan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin average down atau tambah posisi? Ataukah kamu memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan tidak menambah posisi? Karena strateginya akan menjadi berbeda. Kita bahas dulu untuk kamu yang ingin tambah posisi atau average down. Jika cash kamu habis, tentu saja kita tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pembelian saham. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama tentunya, kamu memiliki pendapatan aktif yang mana berasal dari gaji maupun pendapatan usaha. Jadi kamu bisa melakukan top up dana dari gaji atau pendapatan usaha. Nah, ini merupakan hal yang penting jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya, jika kita tidak hanya fokus ke saham, dan meskipun dana di saham kita sudah habis secara cashnya, tapi kita bisa memiliki penghasilan lain dari aktif income kita. Entah itu dari gaji yang kita dapatkan di kantor, ataupun pendapatan usaha yang kita dapatkan dari bisnis dan usaha kita. Dan penghasilan tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan average down, tentu saja dengan menganalisa terlebih dahulu saham yang menurut kita paling potensial untuk mengalami kenaikan di masa depan. Itu merupakan strategi pertama yang mungkin tentu kamu sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, apabila kamu ingin melakukan average down, pastikan manajemenmu tetap baik. Dan untuk strategi kedua adalah dengan top up dana dari dividen yang diterima. Nah, strategi kedua ini kamu bisa melakukan top up dana dari dividen yang akan kamu terima. Tentu saja apabila kamu membeli saham-saham besar yang rutin membagi dividen, dan itu merupakan salah satu kriteria pemilihan saham yang sering saya bahas, di mana pastikan saham tersebut rutin membagi dividen. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Saat market hancur dan cashmu habis, kamu bisa memperoleh pendapatan lain dari dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini, kamu tentu tahu pada bulan Maret dan April, biasanya banyak saham yang akan mengadakan RUPS dan kemudian akan membagikan dividen. Nah, nominal dividen itu tentu kamu akan terima di RDN kamu ataupun di rekening kamu, sehingga bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau melakukan tambah posisi. Tapi ingat, untuk dividen yang kamu terima ini pastikan kamu menggunakannya dengan bijak, karena biasanya nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5-7% saja dari total pembelian kamu, sehingga hal itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin. Nah, kita masuk kepada strategi ketiga. Yang bisa kamu lakukan adalah cut loss saham yang lain untuk membeli saham potensial lain. Nah, untuk poin ketiga ini adalah kita bisa melakukan cut loss di saham yang lain atau take profit untuk membeli saham potensial yang lain. Tapi ingat, untuk strategi ketiga ini, saya sarankan kepada kamu agar lebih menganalisa lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada poin plus minusnya di sini. Apabila kamu melakukan cut loss saham yang lain, itu artinya kamu mengalami kerugian di saham tersebut untuk memaksimalkan potensi floating profit di saham yang lain. Sehingga kamu harus pertimbangkan dan hitung-hitung dulu. Misalkan, kamu mengalami kerugian 10% di saham A, dan kamu membeli saham B karena memiliki potensi keuntungan 20%. Nah, kamu harus hitung seberapa yakin kamu saham B ini bisa menghasilkan potensi floating profit di kemudian hari sebanyak 20%. Apabila persentase kemungkinannya itu mungkin hanya sekitar di bawah 50%, maka sebaiknya jangan meresikokan saham A untuk membeli saham B, karena probabilitas kenaikan saham B 20% itu hanya 50% saja. Artinya hanya setengah kamu yakin saham tersebut bisa naik 20%. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kamu misalkan mengalami kerugian 10% apabila menjual saham A, tapi kamu bisa memiliki potensi keuntungan katakanlah 50% di saham B, dan kamu yakin bahwa kurang lebih sekitar 70% hal itu akan terjadi di masa depan, maka kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk cut loss saham A dan untuk membeli saham B. Tentu saja kamu tidak hanya melakukan penjualan saat mengalami posisi rugi atau harus cut loss. Ada juga kemungkinan di mana saham A ini kamu sudah mengalami floating profit. Artinya kamu bisa take profit saham A untuk membeli saham B. Semuanya kembali lagi. Apabila misalkan saham A kamu take profit sebanyak 10%. Tapi saham A ini ternyata masih memiliki gap potensi keuntungan yang mencapai 50%. Sedangkan saham B, kamu tertarik membelinya karena memiliki potensi keuntungan 30%. Artinya sebaiknya pada kondisi ini, kamu tidak perlu menjual saham A untuk membeli saham B.
Karena meskipun saham A ini masih floating profit, tapi masih ada potensi keuntungan yang mencapai 50%. Nah, itu juga tentu berbeda dengan saham B, meskipun kamu tertarik karena harga sahamnya turun drastis, tapi potensi keuntungannya hanya 30% saja. Tentu saja hal ini lebih rendah dibandingkan kamu tetap hold saham A sambil menunggu adanya potensi keuntungan 50%. Tapi ingat kembali lagi, untuk angka-angka potensi keuntungan ini maupun potensi kerugian itu merupakan hasil kalkulasi dari kamu sendiri. Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai sisi analisa. Untuk itu saya selalu mengatakan, untuk menghadapi market yang hancur seperti ini, pastikan kamu memiliki keyakinan dengan saham-saham yang kamu beli. Kamu harus analisa lagi lebih mendalam agar supaya setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai kita menyesal terlalu banyak. Memang tidak semua apapun yang kita lakukan dan kita ambil keputusan itu selalu tepat. Kadangkala kita salah, kadangkala kita menyesal. Tapi pastikan tingkat penyesalan kamu itu tidak akan terlalu besar. Caranya dengan menganalisa dengan lebih mendalam lagi agar supaya keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Katakanlah misalkan kamu berharap saham A ini masih bisa naik 50%. Tapi pada kenyataannya saham A ini bukan naik 50% melainkan turun 20%. Apa yang akan kamu lakukan? Itu lebih penting untuk kamu antisipasi karena kita harus mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi. Sebaliknya, misalkan kamu cut loss saham A dengan mengalami kerugian 10% dengan tujuan untuk membeli saham B yang kamu perkirakan bisa naik 50%. Tapi kenyataannya saham B ternyata bukan naik 50%, malah karena kinerja fundamentalnya berubah dan prospeknya sudah tidak cerah, harga saham B ini malah turun 20%. Artinya yang sebenarnya kamu hanya bisa rugi 10% karena membeli saham B dari cut loss saham A, maka total kerugian kamu bukan menjadi 10% melainkan 30%. Alias karena kamu cut loss dan membeli saham yang lain, kerugianmu menjadi lebih besar. Itu merupakan beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, entah itu poin plus ataupun poin minusnya. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti. Bukan berarti saat kamu yakin dengan analisamu, hal itu akan terjadi. Bisa saja terjadi, bisa juga berbalik dari analisa kamu. Untuk itu sangat penting menganalisa kemungkinan terburuk yang bisa kamu hadapi. Dan pastikan kamu siap menghadapinya apabila hal itu menjadi kenyataan. Karena itu lebih penting agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang dan kamu bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang lebih terburuk di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada poin kedua. Misalkan kamu tidak melakukan average down atau tidak tambah posisi. Mungkin kamu adalah tipe orang yang saat ini masih wait and see terlebih dahulu, di mana masih cukup ragu dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi makroekonomi, dengan perkembangan saham di Indonesia dan lain sebagainya. Mengingat banyak sentimen negatif yang memang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apabila kamu tidak ingin melakukan average down atau tidak ingin tambah posisi terlebih dahulu, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguninstall aplikasi online trading. Kenapa saya sering mengatakan hal ini? Karena agar supaya psikologimu tidak naik turun, dibawa naik dan turun oleh market dan kondisi yang terjadi di hari tersebut. Kamu tentu tahu bahwa semakin sering kita melihat harga saham yang bergerak naik dan turun, psikologi kita akan semakin terganggu. Apalagi jika pada saat ini kita mengalami floating loss yang besar. Untuk itu apabila kamu masih ingin hold saham tersebut dan masih menunggu prospek kedepannya seperti apa, hal yang bisa kamu lakukan adalah uninstall aplikasi online trading. Kenapa? Toh karena kamu tidak akan melakukan average down dalam waktu yang dekat. Kamu tidak memiliki dana dan kamu tidak ingin melakukan top up dana. Entah itu top up dana dari gaji, dividen maupun cut loss saham yang lain. Karena kamu belum ingin mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya kamu bisa uninstall aplikasi online trading dan jangan dulu terlalu banyak melihat kenaikan atau penurunan harga saham dengan berita-berita yang menakutkan atau dengan berita-berita yang memberikan harapan yang terlalu berlebihan. Kamu bisa fokus saja kepada hasil analisamu, kenapa kamu membeli saham itu, dan kamu bisa pantau saja saham tersebut. Apakah kedepannya masih ada prospek atau tidak, bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya ke depan, bagaimana kebijakan manajemennya, kebijakan hasil RUPS, dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kamu melihat harga saham yang bergerak naik dan turun setiap harinya. Nah, tentu saja kesimpulannya, pada kondisi market yang hancur dan case kita habis, psikologi kita akan terganggu. Entah itu terganggu sangat besar ataupun terganggu hanya kecil. Karena pada intinya, orang-orang itu akan cukup gelisah apabila melihat harga sahamnya mengalami penurunan,
terutama portofolionya minus sangat besar. Di sisi lain memang kita bisa melihat bahwa hal ini sebagai peluang di mana banyak saham bagus menjadi murah. Tapi mungkin di sisi yang lain, apabila kita melihat nominal floating loss yang ada di portofolio, psikologi kita akan sedikit terganggu, apalagi jika nominalnya sangat besar. Untuk itu penting bagi saya agar supaya kita bisa mengontrol psikologi saat terjadi kondisi seperti ini, saat market hancur, saat harga saham mengalami penurunan sangat besar, dan terlebih saat uang kita sudah habis untuk melakukan average down atau tambah posisi. Nah, berbicara tentang psikologi saham, di tahun 2024 saya sempat menuliskan ebook dengan judul Psikologi Saham. Pada ebook ini saya membahas beberapa topik. Salah satu topiknya adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun. Mungkin materi yang disampaikan di ebook ini bisa memberikan manfaat kepada kamu agar supaya psikologimu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.